datang menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami di hadapan-Mu ya Bapa. Biar hadirat-Mu melawat setiap kami malam ini Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau sedang menjamah kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percaya, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, amin, perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Oh, di hidupku, di hidupku. Ya Tuhan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, amin. Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku.
nyatakan pujian ini dengan imanmu. Sembah Dia hebat. Ajaib berkas perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ya Tuhan, haleluya. Sungguh kau hebat. Ajaib, ajaib berkas perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat Tuhan. Ajaib. Amin. Sebab itu ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Oh, oh, oh. Yes. Sungguh kau hebat ya Tuhan. Ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi bersama-sama ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat Tuhan. Ajaib berkas perbuatanmu. Oh, di hidupku, di hidupku. Oh, kau hebat, kau besar, tiada yang sepertimu. Oh Tuhan, mari sembah Dia bersama-sama saudara. Sambil mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Nyatakan Engkau hebat Tuhan. Dan tiada yang sepertimu. Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Yes Lord. Kau besar, Kau ajaib Tuhan. Oh, haleluya.
janganmu yang terbaik bagiku. Engkau yang percaya Dia Bapa yang baik, naikkan syukurmu saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami. Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur, bersyukur, bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau berikan segalanya, bukti kasih-Mu. Terima kasih Bapa, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Nama saya Sumarni, umur 48 tahun. Untuk meringankan beban suami, saya membuka warung kopi di rumah. 5 tahun yang lalu, saya menderita kaki saya sakit, buat jalan saja susah. Dikarenakan waktu saya pulang belanja, saya jatuh tertimpa sepeda. Tahu-tahu saya ada di rumah, kaki saya bengkak dan lutut saya sakit, buat jalan saja susah. Sampai beberapa hari. Dan langsung saya bawa ke dukun urut, diurutkan di sana. Itu aja sembuh hanya sementara. Selang 1 tahun kambuh lagi. Dan kambuh lagi, sakitnya bukan main, dari lutut sampai punggung. Biarpun kaki saya sakit, saya tetap mengerjakan aktivitas saya. Saya berjalan dengan terbongkok-bongkok karena menahan rasa sakit. Waktu kaki saya sakit, warung saya sempat tutup 1 minggu. Dan kalau saya tutup, tidak ada pemasukan uang untuk belanja. Sedangkan bapak cuma hanya seorang buruh tani. Kerjanya hanya kalau ada orang yang menyuruh, dia berangkat kerja. Kalau nggak ada ya nggak berangkat, nggak kerja. Jadi nggak ada uang untuk belanja. Meskipun lutut saya sakit, jalan pun pincang, saya tetap berusaha membantu bapak. Setiap hari saya datang ke sawah untuk bawa makan siang. Ya Pak, kirimannya. Masih bojo kula sakit, tasik bantu kula teng Sabin, teng Wande, sadian kopi, kula nggih pun matur nuwun. Sakit ngirim bantu-bantu kula teng Sabin. Bojo kula niku sedih, sambat mawon sikile sakit.
dengan suami saya bawa ke dokter, dan kata dokter diperiksa, disuruh terapi. Ternyata ibarat sepeda itu minyak pelumasnya habis. Dan karena terbentur tidak ada biaya, saya nggak bawa ke sana lagi, cuma dibiarkan aja, pasrah. Saat rasa sakit itu datang, saya hanya diam dan merenung, kapan ya saya bisa sembuh. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan saya sudah tidak kuat lagi. Sik lara tas iki lho sampean? Iya. Oh, ya sing ngene ketepakan iki ana informasi ya ta. Lah sok tanggal 13 April no Rejo Agung dina Rebo ana acara KKR iki. Nah, perlu sampean melu. Nah, engko teko kene kancane akeh bareng-bareng merono ya. Ya wis matur nuwun ngono. Sampean wis nggawe roh aku. Ya padha-padha. Heeh, ya wis ngono ae. Suwun aku tak nyuwun pamit arepe ana acara. Waktu itu saya mendapatkan kabar dari teman saya akan diadakannya KKR di Rejo Agung. Saya senang hati ingin mengikuti KKR itu yang dibawakan oleh Bapak Niko. Waktu itu hujan lebat. Terlintas dalam pikiran saya untuk batal datang ke KKR karena hujan masih belum reda. Tetapi saya harus datang karena saya percaya Tuhan Yesus pasti memberi mukjizat. Saya didoakan, saya merasakan seperti ada jamahan, ada bilur-bilur kasih dari Tuhan Yesus yang mengalir di seluruh tubuh saya, terlebih di lutut saya. Kaki saya bisa digerakkan buat jalan, tidak terasa sakit lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, di sebelah saya ada Ibu Sumarni, usianya 48 tahun dari Sidomulyo. Hari ini kita akan tanya, Ibu tadi datang sakit apa? Kaki saya sakit Pak, karena jatuh dari sepeda. Apa yang terjadi Ibu? Setelah didoakan dan memuji-muji nama Tuhan, sudah mengalami perubahan dan bisa berjalan. Saking senangnya saya bersuka cita dan naik ke atas panggung, saya disuruh loncat-loncat dan berlari-lari. Sekarang bisa sembuh, pulih kembali berkat Tuhan Yesus. Matur nuwun Pak, bojo kula sakniki pun waras. Nggih, kula matur nuwun teng Gusti Yesus, mugi-mugi paringi panjang umur. Berita itu saya sebarkan ke seluruh orang yang ada di warung yang datang. Puji Tuhan, saya setelah mengikuti KKR tadi malam di Rejo Agung, saya sembuh kembali. Saya dibebaskan dari sakit-nyakit yang saya derita selama bertahun-tahun.
janjimu. Saudara nyanyikan. Ku percaya kau Tuhan. Percayalah pada Dia, saudara. Dia tidak pernah gagal. Ia menepati janjinya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya padamu. Mari sama-sama mengangkat kedua tangan kita. Percaya kepada Dia, katakan ku percaya. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Shalom semuanya. Yeremia 9 ayat 23 dan 24 berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang yang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita mau menyenangkan hatinya Tuhan, kalau kita mau menyukakan hatinya Tuhan, maka kita harus memahami dan mengenal Tuhan, bahwa Ia yang selalu menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi ini. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita, bukan karena kita melakukan perbuatan yang baik, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang kita responi dengan iman. Untuk menyelamatkan kita, sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, maka Tuhan Yesus telah mati karena dosa-dosa kita, bahwa Ia telah dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Ia dibangkitkan. Tuhan Yesus mati untuk menggantikan kita. Kita yang seharusnya mati, karena kitalah yang berdosa. Upah dosa ialah maut, mati. Tuhan Yesus mati dengan penderitaan yang luar biasa. Tuhan Yesus mati dengan bermandikan darah. Darah yang keluar karena dihukum cambuk, diberi mahkota duri, kaki dan tangannya dipakukan ke kayu salib. Sakitnya luar biasa. Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian, karena Alkitab berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dan dosa saya, Tuhan harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Aturku kasih-Mu Yesus, Kau
telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Mari saya ajak saudara untuk mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Taruh tangan kanan di dada saudara kepada saya, kepada saya, kepada saya. Rasakan kebaikan Tuhan. Tuhan, jamah anak-anak-Mu, mereka membutuhkan jamahan-Mu ya Tuhan. Kau sedang melihat mereka satu persatu. Mereka memerlukan Tuhan. Kasihani mereka ya Abah. Kasihani mereka. Mungkin saat-saat ini mereka sedang mengalami masalah dalam ekonomi mereka. Kasihani Tuhan, kasihani. Tolong mereka, tolong anak-anak-Mu Tuhan. Tolong, tolong ya Tuhan, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Apa? Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Haleluya. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hidup. Apa yang terjadi kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Alkitab berkata, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Kita masih hidup dalam dosa-dosa kita. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka orang-orang yang mati dalam Tuhan akan binasa. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hidup. Sehingga pemberitaan firman Tuhan tidak sia-sia. Kepercayaan kita tidak sia-sia. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kita bukan orang yang paling malang dari segala manusia, tapi justru orang yang paling beruntung dari segala manusia. Setiap Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Dia
yang pegang hari esok saudara dan saya hidup. Karena itu kita tidak usah khawatir akan hari esok. Apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Tuhan Yesus berkata, semua ini dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya itu, apa yang sudah butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Haleluya! Bagi anak-anak muda yang khawatir akan masa depanmu, ada yang berkata, masa depanku suram. Bahkan ada yang berkata, masa depanku gelap. Ingat, Tuhan berkata kepadamu dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya! Mungkin ada di antara saudara yang mempunyai rencana-rencana untuk masa depan. Seperti dalam bisnis, sekolah, teman hidup, keluarga, dan lain-lain. Tapi sepertinya rencana-rencana itu kandas. Mungkin saudara berkata, saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya hidup kudus sesuai kebenaran firman Tuhan. Tetapi mengapa hal ini terjadi? Tuhan berkata kepada kita dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Mungkin rencana-rencana kita buat selama ini tidak sesuai dengan rencana Tuhan, sehingga rencana itu tidak terjadi dalam hidup kita. Saya pribadi mempunyai pengalaman dengan Tuhan, bahwa kalau saya mempunyai rencana yang sepertinya dihambat, biasanya pada awalnya ditengking, karena ini dianggap sebagai perbuatan iblis. Tapi ternyata tidak ada perubahan. Seiring berjalannya waktu, saya makin punya pengalaman bersama dengan Tuhan, bahwa saat apa yang saya rencanakan itu tidak terjadi, maka pasti rencana itu tidak sama dengan rencana Tuhan buat saya. Percayalah bahwa rancangan Tuhan buat kita pasti yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Karena itu saya berubah. Dari mengomel, mungkin sedikit bersungut-sungut, menengking iblis secara terus-menerus, saya mulai mengucap syukur. Saya ingat pesan Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita mengucap syukur, itu artinya kita setuju dengan apa yang Tuhan lakukan buat kita. Mazmur 37 ayat 34a berkata, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Ternyata benar. Karena saya mengikuti firman ini, maka apa yang saya alami, hasilnya jauh lebih indah ketimbang saya mengikuti rencana saya sendiri. Jadi banyak mengucap syukur. Banyak mengucap syukur. Nantikan Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Saya percaya kalau kita melakukan ini, maka akan menyenangkan hati Tuhan. Karena kita memahami dan mengenal rencana Tuhan buat kita semua. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu
selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Rasul Paulus berkata dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 bahwa kita harus mengingat perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Rahasia untuk hidup berbahagia adalah dengan memberi. Hati yang gembira, yang artinya hidup bahagia, adalah obat yang manjur, yang akan menyembuhkan segala penyakit yang kita alami. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat ini berkata bahwa kalau kita memberi, maka Tuhan akan mengembalikan jauh lebih banyak daripada yang kita butuhkan. Lebih banyak daripada yang kita berikan. Berdasarkan janji Tuhan Yesus ini, saya selalu berdoa bagi yang memberi untuk pekerjaan Tuhan. Memberi untuk orang-orang sengsara, supaya diberkati 100 kali lipat. Terima. Terima. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mungkin ada di antara kita yang pada waktu menabur, pada waktu memberi, sambil mencucurkan air mata. Mungkin karena disalah mengertikan oleh orang lain. Mungkin karena Tuhan sedang menyuruh kita untuk memberikan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup ini. Mungkin itu adalah uang. Mungkin adalah harga diri. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita terus berjalan maju. Artinya jangan berhenti menabur. Jangan berhenti untuk memberi. Kalau ini kita lakukan, maka kita akan bersorak-sorai, kita akan bergembira, kita akan berbahagia, dan Tuhan akan memberikan berkat berlipat-lipat-lipat kali ganda. Amin. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Bawa berkasnya, bawa berkatnya, bawa berkatnya, bawa berkatnya, bawa berkatnya, bawa berkatnya, bawa berkatnya. Sekali lagi, bawa berkatnya. Haleluya. Saya teringat pengalaman yang pernah saya alami. Pada waktu itu Ibu Hermin, istri saya, mendapat suatu penglihatan tentang angka sebesar 30.000.
Tuhan berkata bahwa ia disuruh memberikan uang sebesar 30.000 kepada hamba Tuhan yang pada waktu itu sedang datang ke rumah kita. Pada waktu Ibu Hermin berkata kepada saya untuk memberikan uang sebesar 30.000, saya menjawab, ya berikan aja. Ibu Hermin berkata, berikan gimana? Uang itu adalah seluruh uang yang ada pada kita. Ketika saya mendengar ini, saya sedikit syok. Ini merupakan satu pergumulan buat kita berdua. Akhirnya kami berdua menangis di hadapan Tuhan. Dan kami taat kepada perintah Tuhan. Kami berdua sepakat untuk memberikan seluruh uang yang kita punya sebesar 30.000 kepada hamba Tuhan itu. Waktu hamba Tuhan itu membuka amplop dan dia tahu jumlah angkanya 30.000, dia menangis dengan keras karena uang sebesar 30.000 ini sudah dia minta kepada Tuhan selama 4 malam. Dia lakukan ini sambil berlutut di pelataran rumahnya setelah jam 12 malam. Tuhan, saya membutuhkan uang 30.000 Tuhan. Uang ini diperlukan untuk biaya hamba-hamba Tuhan dari desa yang sedang menginap di rumahnya. Saya percaya, kalau saya ada sebagaimana saya ada saat ini, salah satunya itu karena saya taat kepada perintah Tuhan ini. Untuk memberikan uang sebesar 30.000, yang berarti seluruh uang yang kami punya kepada hamba Tuhan itu. Selama beberapa tahun terakhir ini, Tuhan juga menyuruh saya untuk memberikan persembahan sulung. Yang artinya seluruh penghasilan saya yang saya dapatkan pada bulan Januari untuk tahun yang tertentu. Saya melakukan ini dengan taat. Dari pengalaman saya, Tuhan memberkati jauh lebih banyak daripada persembahan sulung yang saya persembahkan bagi Tuhan. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Bawa berkasnya, bawa berkatnya, bawa berkatnya, bawa berkatnya, bawa berkatnya, bawa berkatnya, bawa berkatnya. Sekali lagi, bawa berkatnya. Haleluya. Dalam Alkitab ada kisah yang menarik dari Ishak. Kejadian 26 ayat 12 dan 13 berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Pada masa itu terjadi kelaparan di negeri di mana Ishak berdiam. Tuhan menyuruh Ishak menabur justru pada masa kelaparan itu. Saya percaya Ishak menabur benih dengan mencucurkan air mata. Sebab benih yang ditabur itu adalah yang dipakai untuk makan sehari-hari. Belum lagi saat itu adalah masa kekeringan. Tetapi Ishak tetap berjalan maju sambil menabur benih. Dia tetap taat terhadap perintah Tuhan meskipun tidak masuk akal. Dikatakan Tuhan memberkati Ishak karena ketaatannya itu. Dalam tahun itu juga, perhatikan, dalam tahun itu juga, yang artinya tidak perlu menunggu dalam kurun waktu yang lama, Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sehingga Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan ia menjadi sangat kaya. Saya percaya keadaan hari-hari ini mirip dengan keadaan pada waktu zaman Ishak.
Karena pandemi COVID-19, maka ekonomi dunia yang juga berimbas kepada Indonesia sedang mengalami krisis. Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami krisis keuangan. Mungkin ada yang di PHK. Tapi justru dalam keadaan seperti ini, Tuhan menyuruh kita untuk menabur. Tuhan menyuruh kita memberi, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Memang sepertinya sistem ekonomi surga ini berlawanan dengan sistem ekonomi dunia. Yang justru dalam keadaan seperti ini, kita harus berhemat, mengurangi pengeluaran. Tapi Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 26 berkata, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Haleluya. Kita diingatkan ayat dalam Lukas 1 ayat 37 yang berkata, Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin ada di antara saudara yang sakit secara fisik, sakit secara mental, jiwa. Saudara mungkin ketakutan, kebingungan, putus asa, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Mungkin ada yang sakit dalam hubungan keluarga, hubungan suami istri yang sedang sakit, hubungan orang tua anak yang sedang sakit. Mungkin keuangan saudara sedang sakit, ekonomi saudara sedang sakit. Mungkin ada di antara anak-anak muda yang merasa masa depannya suram, bahkan gelap. Sepertinya tidak ada pengharapan lagi. Ingat, bagian kita hanya percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan semua itu. Sebab bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang sukar. Yang percaya katakan amin. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Saudara, mujizat masih ada sampai dengan hari ini. Ada berapa banyak di antara saudara yang membutuhkan mujizat Tuhan? Mungkin saudara sakit secara fisik, mungkin secara mental jiwa saudara lagi sakit, ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Mungkin hubungan dalam keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua, anak lagi sakit. Mungkin saudara sedang mengalami keadaan ekonomi, keuangan saudara yang lagi sakit. Anak-anak muda, mungkin kau saat ini sepertinya tidak ada pengharapan lagi. Ada berapa banyak di antara saudara yang memerlukan mujizat Tuhan? Saya mau beritahu pada saudara, katakan ini bersama saya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan sekali lagi, aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari kita katakan saudara. Mari kita berbahasa bangsa ini.
Oh, kau melihat anak-anakmu sudah mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka membutuhkan mujizat dari Tuhan. Dalam nama Yesus sembuh, sembuh. Dalam nama Yesus sembuh, sembuh. Terima mujizat Tuhan, terima, 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 terima. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Saudara, saya mau ajak kita bersorak haleluya 3 kali sambil lompat. Yang mau bilang amin? Saya percaya waktu saudara melompat, hadirat Tuhan penuhi setiap kita. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan melawat saudara dan saya percaya bilang amin. Siap 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya sekali lagi. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hey. Tepuk tangan sama-sama teman. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, punya Allah seperti-Mu. Mari sama-sama nyatakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri. Kau yang percaya, kau yang percaya, seluruh semesta sujud. Ngawi siap lompat buat Tuhan. 1, 2, let's go. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal terhudap mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Sorakan wow, bertata Kau Tuhan Rajaku. Yeah. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada. Mari bawa pujian bagi Dia. Saudara di rumah-rumah sama-sama. Karena Dia Raja, oh Dia yang katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolong yang beri hidupku. Kau yang percaya, kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Come on, semua lompat buat Tuhan. Akulah kebangkit, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah kekal teguh. Masyurlah, masyurlah perbuatan Kau penyelamatku. Amin. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Mari bersama-sama saudara, haleluya. Sekali lagi sambil angkat tangan, haleluya. Yuk angkat kedua tangan kita semua. Kau yang seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi, Kau yang percaya,
dahsyat lagi buat Tuhan. Come on. Di atas kepala kita. Sorakan, wow! Berapa banyak yang percaya mujizat terjadi di tempat ini? Amin. Waktu mujizat terjadi, itu karena Tuhan Yesus dahsyat. Kasih tos kanan kiri saudara, bilang Tuhan Yesus dahsyat. Wow. Haleluya. Haleluya. Saudara masih mau memuji Tuhan? Siapa yang mau nari buat Tuhan di tempat ini? Wow. Semua mau nari buat Tuhan, amin. Nari buat Tuhan dengan sukacita. Senyum kanan kiri, bilang sukacita. Haleluya. Sambil senyum, yuk angkat tangan kita sambil sukacita. Katakan, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Musik memuji Tuhan. Jempol di atas semua. Hey, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Shalalalala. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka. Amin. Sekali lagi jempolnya di atas semua. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Shalalalala. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka. Amin. Sambil muter sama-sama. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkan. Amin. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, muter. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Biar musik muji Tuhan, jempol di atas semua. Nari. Saya, oh giranglah semua, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Sekali lagi angkat dua tangannya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya.